Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lintang Ardi Pratiwi, NIM 1401422413 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jadi, disimak ya teman-teman. Bye-bye, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lintang Ardi Pratiwi. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu tentang pelajaran terpenting apa yang bisa diambil dari video yang terdapat di aplikasi Elena. Nah, jawaban saya adalah saling tolong-menolong kepada sesama, walaupun kita sedang dalam kesulitan. Allah Maha Tahu dan Maha Melihat. Jadi semua yang kita lakukan akan terlihat olehnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangatlah berat. Nah, dari dalam video tersebut, bagi beberapa orang itu adalah hal yang kecil, tetapi bagi orang yang menerima pertolongan tersebut, itu sangat membantu dan berharga. Kita tidak perlu takut jika menolong orang yang kesusahan, karena Allah akan menggantinya kembali dengan hal yang lebih kepada kita. Nah, dalam tolong-menolong ini juga kita tidak boleh mengharapkan suatu imbalan, dan kita harus ikhlas jika membantu orang lain. Nah, untuk jawaban saya yang kedua yaitu tentang ijtihad. Sebelumnya teman-teman, arti ijtihad adalah bersungguh-sungguh. Sedangkan dalam istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Di era sekarang ini, contohnya adalah seorang ulama yang melakukan ijtihad dalam proses penentuan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal. Mereka, para ulama, akan berdiskusi di dalam suatu forum untuk menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan perhitungan dan hukum Islam yang sudah ada. Nah, kemudian jawaban ketiga dari saya adalah nafsu merupakan dorongan yang ada pada setiap diri manusia dan memberi kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidup tertentu. Sedangkan hawa nafsu adalah kecenderungan atau keinginan yang sangat kuat dan mendesak yang sedikit banyaknya mempengaruhi jiwa seseorang. Hawa nafsu sendiri tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikendalikan. Jika terlalu menuruti hawa nafsu, itu bisa berdampak keburukan bagi kita. Nah, jadi menurut saya hawa nafsu harus berjalan dengan seimbang, karena kitalah yang mengatur hawa nafsu tersebut agar tidak masuk ke dalam keburukan yang timbul karena terlalu menuruti hawa nafsu. Untuk jawaban keempat saya, yaitu menurut saya yang paling afdol adalah monogami. Karena poligami yang kita ketahui didefinisikan sebagai pernikahan seorang suami dengan lebih dari 1 istri. Nah, di zaman sekarang melakukan poligami akan menimbulkan hal pro dan kontra. Karena pada zaman dahulu Rasul menikahi istri-istrinya untuk melindungi mereka, kecuali Siti Khadijah. Kemudian berpoligami berarti dapat berperilaku dengan seadil-adilnya, dan Rasul pada saat itu sangat adil kepada istri-istrinya. Namun, jika istri sahnya memberikan izin atau menerima dipoligami, maka itu diperbolehkan. Tapi menurut saya, di zaman seperti ini, banyak orang yang ingin berpoligami karena salah satu sunnah Rasul. Padahal masih banyak sunnah Rasul yang dapat dilakukan selain berpoligami. Nah, kemudian di zaman sekarang ini, mana ada istri, seorang wanita yang ingin dipoligami oleh suaminya. Nah, untuk jawaban terakhir saya yaitu nomor 5, memberitahu secara perlahan bahwa hal tersebut salah dan menolak secara perlahan. Namun dalam proses penyampaiannya, kita harus berbicara dengan nada yang perlahan dan tidak menggunakan nada tinggi, agar perkataan kita dapat didengarkan oleh orang tua.
Tetapi jika dalam penyampaiannya kita tidak didengarkan, kita harus bersabar dan terus berusaha memberitahu bahwa hal tersebut salah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudah segala urusan kita dalam menyampaikan hal tersebut. Nah, teman-teman, tak terasa nih, jawaban nomor 5 tadi merupakan penutup dari video pada kali ini. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman dan penonton sekalian, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Jadi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.